Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Jumat Pekan Biasa ketiga, 28 Januari 2022. Hari ini gereja memperingati Santo Thomas Aquinas, imam dan pujangga gereja. Bacaan dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Frater Iem Filmis Edi Wake HHK dari Makassar. Selamat mendengarkan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, para pencinta sabda iman Katolik dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 34 pada hari ini, saya mengangkat tema hal kerajaan Allah seumpama biji sesawi. Dalam ajarannya tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah, Yesus menggunakan perumpamaan. Dalam bacaan Injil hari ini, kerajaan Allah diumpamakan sebagai biji sesawi, kecil dan lembut, tetapi mengandung kemampuan untuk tumbuh, berkembang, dan berdampak luas. Yesus mengumpamakan kerajaan Allah sesuai dengan konteks para murid. Dengan menggunakan perumpamaan, orang yang mendengarkan ajarannya diharapkan dapat lebih mudah mengerti, memahami, dan melaksanakan ajarannya dalam kehidupan nyata. Dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus seringkali menggunakan perumpamaan
sesuai dengan situasi dan kondisi para pendengarnya, dan biasanya diambil dari hal-hal yang ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik berupa benda atau pengalaman, atau kejadian, atau kebiasaan-kebiasaan, sehingga orang-orang yang mendengar perumpamaan yang disampaikan Yesus akan lebih mudah memahami ajaran Yesus. Kalau pendengarnya sebagian besar para petani, maka dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus menggunakan perumpamaan biji sesawi, lalang di antara gandum, pembajak sawah, penabur benih, dan sebagainya. Kalau berhadapan pendengarnya nelayan, maka Yesus menggunakan perumpamaan pukat, jala, dan sebagainya. Meski demikian, perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus diharapkan dapat diambil pesannya oleh siapapun yang mendengarnya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, para pencinta sabda iman Katolik dimanapun Anda berada, kita pun para murid Yesus, kita bisa mengumpamakan kerajaan Allah sesuai konteks kita sehari-hari. Kita bisa mengumpamakan kerajaan Allah sesuai dengan tugas dan perutusan kita. Ada yang sebagai guru, pegawai, pedagang, ibu rumah tangga, pelajar, biarawan-biarawati, petani, nelayan, buruh bangunan, cleaning service, dan masih banyak lainnya. Karena itu, kita pun hendaknya yakin bahwa dengan tugas-tugas kita yang sekecil dan tak menyolok, kita sebenarnya sudah menghayati misteri biji sesawi itu dalam tugas dan pelayanan di tempat kerja kita masing-masing. Kita sedang terlibat dalam membangun kerajaan Allah itu. Kiranya kita selalu menaburkan benih-benih kebaikan dalam hidup ini. Yang kita taburkan itu juga yang akan kita tuai. Sekecil dan sesederhana apapun yang kita lakukan dalam keseharian hidup kita, khususnya hal yang baik, akan bertumbuh menjadi besar. Sebab itulah tanda iman kita. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, para pencinta sabda iman Katolik dimanapun Anda berada, mari kita umpamakan kerajaan Allah sesuai konteks kita, agar kita semakin menghidupi kerajaan Allah melalui doa-doa, mendengarkan sabda Tuhan, kesaksian hidup, agar hidup kita semakin terarah pada Allah. Dengan demikian, kita sungguh menghidupi dan menjaga agar Allah sungguh tinggal atau meraja dalam hidup kita. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.